Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, mari kita mulai acara ruang kolaborasi untuk presentasi coaching pada sore hari ini yang nanti yang pertama berarti dari kelompoknya Bu Nur dan Bu Aida secara bergantian, nanti kemudian dilanjutkan oleh kelompok saya seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Fasil, berarti nanti satu alur sampai selesai hingga umpan balik baru untuk bertukar posisi Ibu. Ya. Untuk Bu Nur dan Bu Aida, disilakan untuk mempresentasikan, monggo. Saya coach, kemudian Bu Nurnya coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario coaching, Bu Aida sebagai coach, kemudian saya sendiri Nur Widawati sebagai coach. Permasalahan yang dialami saya Bu Nuria adalah tentang anak didik yang bernama Baim. Anak ini belum bisa menyesuaikan diri dengan teman dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kita mulai Bu Aida. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Nuria. Bu Aida, sewu. Sedang apa nih ya? Alhamdulillah ini sedang santai Bu. Tugas-tugasnya juga ringan, jadi mungkin bisa ngobrol-ngobrol ini Bu. Alhamdulillah, kebetulan sekali Bu Aida. Boleh saya minta waktunya sekiranya tidak mengganggu Bu Aida? Nah Bu Nuria ini insya Allah lah ada waktu pasti. Bu Nuria mau berbagi dengan saya dengan senang hati loh Bu. Di ruang guru saja napa nggih Bu Aida? Oh nggih siap. Boleh Bu. Mari Bu. Begini Bu Aida, saya itu masih bingung sekali ya dengan anak didik saya ini ya. Anak ini belum bisa menyesuaikan diri dengan teman dan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, menurut Bu Aida gimana ya? Jadi ini terkait permasalahannya dari Mas Baim nih Bu. Iya betul. Nah kalau misalkan Bu Nuria ini bisa menceritakan sebenarnya apa yang ingin Bu Nuria harapkan dari Mas Baim ke depannya? Saya sih berharap punya anak didik terutama ini Baim ya, saya bisa menyesuaikan diri, Baimnya itu bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya, kemudian aturan-aturan yang ada di sekolah, misalnya pembuatan kegiatan kelas secara bersama, itu dapat dikuasai sama Baim, supaya nanti 3 bulan lagi sudah cukup usianya untuk meluruskan ke jenjang selanjutnya, begitu Bu Aida. Jadi Bu Nuria sekarang sedang merasa khawatir nih Bu? Ji, betul sekali Bu Aida, kalau masih belum dapat bersosialisasi, apalagi mentaati aturan-aturan sekolah, pasti akan terganggu perkembangan lainnya kan, Gi? Betul Bu. Nah untuk Bu Nuria sendiri mungkin bisa bercerita contoh-contoh pengalaman yang membuat Bu Nuria itu merasa khawatir dengan Mas Baim ini Bu. Begini Bu Aida, di dalam kelas ada beberapa permainan yang anak memang bebas memilih biasanya kegiatan main lah yang kita berikan. Sementara anak ini, Baim ini tidak mau melakukan apapun. Kalau diarahkan misalnya menggambar, sebetulnya itu selalu coret-coret. Kemudian selain itu, misalnya ada giliran berdoa, setiap anak maju begitu ya. Dia tidak mau, bahkan malah cenderung mengganggu teman-teman yang sudah khusyuk untuk melakukan doa tersebut. Begitu ya Bu ya? Kalau ya, misalkan Bu, jadi saya demikian khawatir ya. Takutnya itu tidak sesuai dengan harapan orang tua Bu Aida. Kalau misalkan nih dari Bu Nuria sendiri, kira-kira Mas Baim itu pencapaiannya di skala berapa Bu? Untuk itu ya, misalnya tuh maksudnya Bu Aida tadi misalnya antara 10 lah ya yang kita harapkan. Kayaknya sih 4-5, sepertinya begitulah Bu Aida. Kalau misalkan nih Bu, kan kalau skala 4-5 itu masih kurang ya Bu. Kalau misalkan
yang diharapkan Bu Nuria sendiri itu di skala berapa, Bu? Kalau melihat situasi seperti ini dengan waktu yang kurang lebih 3 bulan lagi untuk masuk ke jenjang selanjutnya, paling ya kalau misalnya Baim saya usaha keras kebiasaan terus menerus, insya Allah bisa di angka 7 itu sudah sangat maksimal Bu Aida, sudah Iya, sangat Bu. baik Iya lah. itu. Iya betul, itu sudah cukup maksimal itu Bu. Tapi kira-kira apa nih rencana Ibu untuk bisa mencapai tujuan tadi yang Bu Nuria ceritakan kepada saya, Bu? Nggih. Ini saya mencoba misalnya di waktu istirahat nih Bu Eda, anak-anak semuanya istirahat, saya coba untuk mengajak anak bermain, kemudian berinteraksi lah ya dengan teman-teman yang lain. Saya juga berusaha memberikan pengertian misalnya tentang apa itu berbagi, seperti itu misalnya Baim punya jajan banyak, coba untuk berbagi dengan temannya, seperti itu. Misalnya punya mainan juga untuk berbagi, misalnya kita ada makan bersama itu supaya belajar menunggu giliran begitu. Dengan Bagus lagu itu Bu ya. Bagus, nggih. Nah, dari yang Ibu lakukan tadi, apakah ada hambatan yang dirasakan Bu Nuria? Ada sih Bu Eda, bisa dari teman-temannya malahan nggih. Karena anak kecil itu kan jujur ya, tidak semua bisa menerima perilaku temannya yang maunya menang sendiri. Kadang ya masih anak-anak sekitaran TK kan umur TK masih tingkat egonya masih sangat tinggi begitu. Nah iya itu. Kalau dari Bu Nuria punya solusinya bagaimana Bu? Di sini sih saya akan berusaha mencoba ya mendekatkan dan melibatkan teman-teman sesering mungkin. Jadi tidak akan saya kesampingkan kayak gitu. Pokoknya dengan cerita-cerita kalau mau pulang itu dengan yang mengandung unsur-unsur edukatif paling itu. Iya, bagus itu Bu. Tapi mungkin ada yang ingin Ibu prioritaskan untuk sekarang Bu? Tetap fokus ya. Tetap fokus untuk dapat merubah perilaku anak didik saya. Kemudian strateginya apa Bu untuk mengubah perilaku itu tadi yang Ibu sampaikan? Di sini saya akan selalu menanyakan keyakinan kelas yang pada waktu itu kita buat secara bersama-sama. Apabila anak didik saya tidak mentaati aturan dan belum bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, pasti saya akan mengingatkan itu keyakinan kelas dari disiplin, dari jujur, yang intinya bisa merubah sikap perilakunya Baim. Nah, untuk jangka waktunya apakah sudah dipertimbangkan, Bu? Mulai besok ya, insya Allah ya, dengan pembiasaannya terus-menerus, saya yakin ada perubahan perilaku ini nantinya pada diri anak tersebut. Nah, untuk melihat keberhasilannya itu bagaimana, Bu? Di sini anak lebih bertanggung jawab sepertinya nggih. Begitu nggih Bu Eda nggih. Mau menunggu giliran nantinya apabila menerima tabungan dan sebagainya di saat pulang misalnya, kemudian dari hal-hal yang sederhana tentunya tanah Bu Eda. Iya betul. Ya betul itu Bu Nuria. Rencana yang Bu Nuria saya dengar itu sudah luar biasa Bu. Tapi mungkin perlu ada komitmen apa ya Bu? Nah dari Bu Nuria komitmennya seperti apa ini Bu? Di sini saya akan berusaha lebih fokus lagi dengan penerapan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama agar anak didik saya selalu ingat dan harapannya ya anak punya karakter yang akan melekat lebih kuat. Bu. Nah, untuk tadi kan komitmennya sudah Ibu sampaikan Nah, barangkali nih Bu Nuria butuh ada yang terlibat di dalam melaksanakan komitmen tersebut atau tidak Bu? Yang saya libatkan tidak ada dari kepala sekolah, rekan sejawat, bisa juga saya libatkan orang tua wali peserta didik untuk mendukung ini penerapan. Oh iya, ya sudah melibatkan banyak orang itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, tapi untuk langkah selanjutnya mungkin setelah kita sudah diskusi seperti ini, nah tindak lanjut yang ingin Bu Nuria lakukan seperti apa Bu? Rencananya mulai besok Bu Eda, saya akan berkolaborasi dulu rausan kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga orang tua wali peserta didik tentang adanya penerapan
keyakinan kelas di sekolah. Barangkali kan orang tua belum mengenal apa itu keyakinan kelas gitu. Iya, betul, Bu. Ini memang obrolan kita tadi sudah cukup bagus, Bu. Maksudnya Bu Nuriyah itu sudah menentukan langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Tapi kedepannya semoga saya berharap bisa mendengarkan ini cerita baik tentang Mas Baim. Untuk di kemudian hari saya berjumpa dengan Ibu, saya dengar cerita tentang perilaku baik dari Mas Baim. Ya Bu Aida, terima kasih sekali waktunya. Salam sehat selalu. Insya Allah nanti ada perubahan sikap, saya pasti menghubungi Bu Aida. Iya, semoga dimudahkan ya Bu ya. Insya Allah saya pengen dengar cerita baik tentang Mas Baim ini. Amin. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Aida. Sami-sami Bu. Bu Aida mungkin langsung untuk umpan balik karena waktunya yang tersisa 9 menit 43 detik. Nggih, siap Bu. Umpan baliknya dari coach ke coach atau coach ke coach, Bu Indri? Dari coach, dari Bu Aida, dari coach. Nanti saya coachnya ini. Nggih. Kalau dari coach, alhamdulillah Bu Nuriyah saya lihat sudah mengikuti alur dari Tirta Ngibungi, dalam artian saya memancing, kemudian Bu Nuriyah juga menceritakan dengan terbuka seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, karena ini memang Bu Nuriyah sebagai coach, menurut saya sejauh ini tidak ada Bu, karena memang Bu Nuriyah itu sudah mengikuti alur dari saya seperti itu, jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. Kemudian refleksi berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, menurut saya kita mengobrol dengan santai, dengan nyaman seperti itu, jadi diskusinya pun ringan tapi menemukan solusi yang terbaik lah yang tadi disampaikan oleh Bu Nuriyah. Kemudian umpan balik secara keseluruhan, menurut saya ide yang disampaikan Bu Nuriyah sudah luar biasa Bu, dalam artian tadi beberapa kalangan atau misal rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan peserta orang tua didik ikut dilibatkan seperti itu. Jadi dari solusi yang disampaikan Bu Nuriyah itu memang sudah solusi yang terbaik Bu menurut saya. Mungkin itu untuk refleksi dari saya terhadap Bu Nuriyah sebagai coach. Ya, teman-teman saya menanyakan sekali lagi, satu kelompok 15 menit, satu ini ya, 2 kasus ya? Bukan Bu, setiap kasus 15 menit. Setiap kasus 15 menit, ya. Monggo Bu Nur. Setiap kasus. Berarti semua ada 60. 15 kali 4. Jadi untuk dari coach tadi itu refleksi saya selaku coach, saya sangat puas tadi benar-benar digali potensinya sama Bu Aida dan menemukan solusi untuk permasalahan diri saya Jadi itu hanya itu dari coach. Berarti sudah cukup Bu untuk yang sesi pertama, ya. Ya, lanjut berarti sekarang tinggal kebalikannya ya. Ya. Oh, langsung langsung. Ya. Saya buka dulu nggak apa-apa Bu Nuriyah, seperti Bu Nuriyah tadi. Jadi untuk skenario coaching yang kedua adalah saya sebagai coach Bu Aida, kemudian Bu Nuriyah yang akan menjadi coach terhadap permasalahan yang saya alami tentang murid di kelas saya yang jarang masuk, padahal sebentar lagi akan dilaksanakan PAT. Monggo Bu Nuriyah, kita mulai ya.
Assalamualaikum Bu Nuria. Waalaikumsalam Bu Aida. Bagaimana kabarnya Bu? Iya, alhamdulillah sehat Bu. Bu Nuria sehat? Alhamdulillah sehat Bu Aida. Oh iya, kemarin Bu Aida mau ngobrol-ngobrol sama saya ya? Iya Bu, kebetulan kemarin itu saya mencari Ibu, pengen ada yang mau diobrolkan dari saya Bu. Bu Nuria ada waktu? Kebetulan sekali saya hari ini tidak banyak acara Bu Aida. Monggo, mau ngobrol di mana Bu Aida? Gimana kalau di kantin saja nopo Ibu, mumpung anak-anak itu masih di kelas, jadi kantinnya itu sepi. Anji. Boleh Bu Aida, monggo nanti kita bisa sambil ngeteh atau makan pisang goreng ya Bu Aida ya. Iya siap Bu. Oke. Baik Bu Aida, kira-kira ada gerangan apa nih? Saya mau diajak diskusi sama Bu Aida. Gini Bu, jadi saya itu sedikit bingung. Bingung kenapa Bu Aida? Jadi ada murid saya Bu belakangan ini itu tidak masuk sekolah. Oh, jadi Bu Aida rencananya mau mencarikan solusi ya terkait anak yang bermasalah itu ya karena jarang masuk begitu? Iya Bu, betul. Saya khawatir Bu. Khawatirnya kira-kira bagaimana Bu Aida? Jadi kan tadi itu sebentar lagi anak saya tuh mau PAT ya Bu ya. Tapi kalau misalkan saya ini rasa anak ini tidak masuk, dia akan ketinggalan banyak materi Bu. Berapa lama lagi Bu Aida untuk PAT-nya? Sebenarnya sekitar 2 bulan lagi sih Bu. Tapi kan khawatirnya iya, jadi karena sudah seminggu tidak masuk nih Bu nih. Jadi saya khawatir seperti itu Bu. Oh iya, ya sebentar lagi mau PAT ya. Bu Aida bisa menceritakan lebih lanjut permasalahan anak didik Ibu itu? Iya Bu, jadi itu anak didik saya ini sudah hampir sepekan tidak berangkat sekolah Bu. Baik, kemudian bagaimana Bu? Jadi awalnya itu saya sudah tanya ke teman dekatnya. Nah kata temannya itu ibunya itu sedang sakit. Lalu? Nah terus saya coba hubungi anaknya langsung dan responnya juga sama Bu. Kalau misal dia itu harus di rumah karena merawat. Oh iya. Ya, tadi kita sudah itu ya, tadi Bu Aida sudah menceritakan ya bahwa harus merawat ibunya yang sakit ya tadi ya, jadinya sering tidak masuk ke sekolah. Nah, ini Bu Aida sudah mencoba menghubungi ibunya. Saya sudah mencoba menghubunginya, tapi sama yang disampaikan seperti teman dan anaknya itu, kalau memang ibunya itu sedang sakit keras dan butuh dirawat sama anaknya itu Bu. Kemudian masalahnya bagaimana Bu Aida? Iya, jadi karena tadi sering tidak berangkat nih Bu, jadi saya khawatir nilainya nanti bisa turun, apalagi kalau menurut saya itu skala pencapaian keberhasilan anak saya itu kisaran ini Bu, kisaran skala 4 atau 5, karena sudah sepekan ini Bu tidak berangkat. Oh gitu ya. Kira-kira Bu Aida ada solusi atau untuk permasalahan itu, Bu Aida? Ya sebenarnya sih saya ada solusi Bu. Jadi rencananya pengen cari rewang buat merawat ibunya. Tapi sampai sekarang itu belum menemukan orang yang tepat Bu. Itu ide yang bagus sih Bu Aida. Terus kira-kira berapa lama Ibu akan menemukan rewang itu? Nah itu Bu, saya belum bisa memastikan. Soalnya memang nopo nggih, beberapa kali saya sudah menghubungi orang seperti itu, tapi belum juga pas waktunya dan untuk timingnya seperti itu. Oh iya ya. Misal ya Bu, kalau nanti rewangnya sudah ketemu, untuk biayanya kira-kira bagaimana itu Bu Aida? Nah itu, saya malah belum mikir ke situ itu Bu. Jadi dilihat dari kemampuannya sih, kalau saya tadi mau menjenguk ibunya itu dari kategorinya kurang mampu dari orang tuanya. Menurut Bu Aida barangkali ada solusi yang lain? Saya sih punya ide lain Bu. Apa itu Bu Aida? Jadi kan tadi karena memang anaknya itu
sendirian, kemudian harus menjaga orang tuanya, dan saya yang tadi solusi pertama mencari rewang itu belum menemukan, padahal waktunya kan sudah semakin dekat dengan PAT Iya, gitu. betul. Nggih. Apa baiknya saya itu pembelajaran daring? Sepertinya pas nih Bu ya. Itu ide bagus Bu Aida. Terus menurut Bu Aida teknisnya bagaimana nanti kalau dilakukan pembelajaran daring? Iya, yang pembelajaran daring itu rencana saya mau koordinasi Bu dengan guru-guru di kelas saya, terutama yang mengajar anak didik saya, untuk menyediakan materi dalam bentuk video atau yang lainnya lah. Yang penting itu bisa dipelajari anak didik saya nanti ketika di rumah, seperti itu. Oh, nggih. Terus selanjutnya bagaimana ya Bu Aida? Apakah teknis yang disampaikan Ibu tadi dapat membantu anak Ibu untuk memahami materi yang dipelajari melalui daring? Saya pastikan Bu akan mengajak beberapa temannya untuk bergantian mengunjungi anak tersebut di rumah. Sekaligus itu biar nanti bisa menjadi tutor sebaya Bu. Oh, bagus itu Bu Aida. Apakah itu lebih efektif menurut Ibu? Menurut saya sih lebih efektif Bu dibandingkan tadi yang rencana awal saya sampaikan, karena mungkin tadi perlu biaya nih Bu, kalau yang rencana awal seperti itu. Oh, nggih. Apakah dipastikan dapat terkontrol pembelajarannya Bu? Insya Allah nih Bu, saya pastikan semoga di awal pembelajaran daring nanti saya sendiri yang akan mengawal, mungkin 4 hari lah, 4 hari akan berkunjung terus, memantau pelaksanaannya sepulang sekolah tentunya gitu, kemudian mencatatnya di jurnal. Setelah itu? Setelah 4 hari itu Bu, setelah itu mungkin saya akan menitipkan jurnalnya ke temannya untuk mengetahui progres perkembangannya. Oh, nggih. Bagus itu Bu Aida. Jadi jurnal memang sangat penting ya untuk mengetahui perkembangan daripada anak-anak didik kita. Apakah bisa tuh dipastikan perkembangannya bisa ke arah yang lebih baik Bu Aida? Insya Allah sih Bu, saya yakin, karena sebelumnya kan kita sudah pernah melaksanakan pembelajaran daring dan anak ini itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah jika dipastikan progresnya baik Bu Aida. Kemudian rencananya kapan nih akan dimulainya Bu Aida? Nah, ini kan saya perlu kolaborasi dulu dengan guru-guru di tempat saya untuk anak didik saya. Nah, rencananya besok sih Bu, saya mau ngajak diskusi teman-teman yang ngajar di kelas saya untuk menyediakan medianya. Nanti kalau misalkan sudah siap, lusanya lah atau besoknya lagi saya akan visit ke rumahnya dan mulai menyampaikan teknis pembelajaran daring ke anak tersebut dan orang tuanya. Okay. Saya pribadi setuju Bu Aida, lebih cepat pasti lebih baik ya Bu. Kapan semoga saya bisa mendengar berita baik dari Bu Aida Amin Bu, mohon doanya Bu. Pasti Bu Aida, terima kasih Bu. Sami-sami Bu Aida. Monggo kita lanjutkan aktivitas kita Bu. Siap. Baiklah, refleksi dari saya sendiri selaku coach yang sudah berjalan baik dalam percakapan ini. Alhamdulillah saya sudah mencoba menjadi coach. Kemudian Bu Aida menjadi coaching dengan alur Tirta begitu. Kemudian tadi dari saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Aida. Kemudian Bu Aida selaku coach dapat menjawabnya dengan lugas. Kemudian juga dapat menghasilkan jawaban-jawaban yang dapat menguatkan daripada pribadi diri Bu Aida sebagai coach. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan di dalam diri saya selaku coach itu, saya terkadang juga masih untuk pemilihan diksi, kata-kata ini yang supaya mudah dipahami oleh coach. Tapi alhamdulillah tadi setelah saya mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, Bu Aida tidak merasa canggung untuk menjawab dan tidak merasa bingung Jadi menurut saya diksinya mungkin memang sudah cukup bisa dipahami begitu. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh itu di sini
saya tetap fokus nih terhadap jawaban-jawaban Bu Aida yang nanti bisa mengantarkan Bu Ida untuk dapat memecahkan permasalahannya yang dihadapi oleh Bu Aida selaku coach. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan saya selaku coach di sini, saya harus terus belajar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada tentunya, karena permasalahan tidak hanya satu, banyak sekali beragam di lembaga-lembaga. Nanti saya akan selalu berusaha menerapkan alur tirta tersebut. Kemudian umpan balik dari saya sebagai coach, untuk coachingnya, tadi coachingnya sudah sangat bagus, sudah sangat bagus. Saya sebagai coach sudah merasa senang bisa diterima, dipahami oleh Bu Aida selaku coach. Mungkin seperti itu refleksi dari saya selaku coach pada percakapan sore ini. Monggo Bu Aida selaku coach bisa memberikan refleksinya. Oke, siap Bu Nuria, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai coach berterima kasih tentunya kepada Bu Nuria karena sudah selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing kepada saya untuk memberikan solusi atas apa yang telah saya alami atau saya rasakan seperti itu. Kemudian saya pribadi jadi merasa mencari solusi A, solusi B, kemudian solusi yang terbaik, intinya yang berusaha untuk diupayakan untuk kebaikan anak didik saya seperti itu. Dan alur yang saya rasakan ini juga sudah sesuai dengan seperti itu. Jadi alhamdulillah, intinya dengan kegiatan diskusi coach dan coach ini bersama Bu Nuria, saya merasa lebih tenang untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan, dan intinya untuk perubahan lebih baik untuk anak didik saya dan permasalahan saya bisa terkurangi seperti itu. Terima kasih Bu Nuria. Sama-sama Bu Aida.